فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang paling utama adalah nikmat dalam bernafas, sehingga kita mendapat kesempatan untuk datang ke sini berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih pahala bersama-sama. Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kabarnya gimana? Sehat? Karena berdirinya saya di sini, alhamdulillah, selain atas kesempatan yang diberikan oleh Allah, ada perjuangannya juga. Yang berjuang siapa? Bapak saya itu. Pas saya mau bangun, Pip, bangun. Masih lembut. Pip, bangun. Masih lembut. Pip, bangun. Nah, boleh paham kan nadanya gimana itu? Jadi yang paling saya beri apresiasi untuk perjuangan saya ada di sini bukan dari saya, orang tua saya. Dia berjuang nahan emosi. Jadi terima kasih kepada ayah saya. Selanjutnya yang akan saya sampaikan yang berdirinya saya di sini adalah tidak akan lupa, tidak akan bosan saya untuk mengingatkan tentang sholat. Apa yang mau saya bahas tentang sholat? Yakni menjaga 5 sholat waktu itu memiliki banyak keutamaan. Salah satunya, mungkin bukan salah satunya sih, ada 3 poin yang akan saya jelaskan mengenai apa itu keutamaan dalam sholat. Yang pertama adalah sholat adalah sebaik-baiknya amalan setelah 2 kalimat syahadat. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih sebagai berikut. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling afdal? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua. Terus apa lagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah. Jawab beliau, hadis riwayat Bukhari nomor 7534 dan Muslim nomor 85. Di sini ada salah satu poin yang kita ambil bahwa sholat tepat waktu adalah hal yang paling penting, hal yang paling wajib bagi umat Islam di seluruh muka bumi ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita yang umat muslim itu melalaikan atau bahkan mungkin sudah tidak merasa bahwa sholat itu penting. Selanjutnya poin kedua, bahwa sholat 5 waktu dapat mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau pun berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari nomor 528 dan Muslim nomor 667.
bahwa dengan kita melaksanakan sholat tepat waktu dan 5 waktu itu bisa mencuci atau mengurangi dosa kita dan juga dapat menenangkan hati kita dari apapun masalah yang ada, masalah apapun yang pernah kita rasakan. Menenangkan hati itu jawabannya dan mencuci dosa. Lalu untuk poin yang ketiga, sholat 5 waktu menghapus dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seorang menjauhi dosa-dosa besar. Ada 2 makna yang bisa kita ambil, bahwa sholat yang sama ini kita lakukan, sama kita menjalani dengan ikhlas hati, dengan tumanina, insya Allah itu akan menghapus semua dosa kita. Tetapi apakah hanya dengan sholat? Tentu tidak. Kita juga harus menjauhi amalan-amalan yang telah dilarang oleh Allah, telah diminta untuk dijauhi oleh Allah. Selain itu menjaga sholat 5 waktu juga memiliki beberapa manfaat. Seperti yang pertama, sholat adalah sebaik-baiknya amalan setelah 2 kalimat syahadat, bahwa ini adalah fondasi utama dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Yang kedua, mendapatkan janji surga. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa Allah berjanji akan memberikan surga bagi mereka yang menjaga sholat 5 waktu. Yang ketiga, orang yang menjaga sholat 5 waktu akan melewati jembatan di akhirat secepat kilat dan diselamatkan dari siksa api neraka. Amin. Yang keempat, sholat bisa diibaratkan sebagai sumber cahaya yang abadi baik di dunia maupun di akhirat. Serta yang terakhir, sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Semoga apa yang saya sampaikan sesingkat-singkatnya, ilmu yang saya sampaikan atau hal yang saya dapat dan setelah saya sampaikan di sini itu bermanfaat bagi saya sendiri, bagi diri saya sendiri dan juga buat para jamaah semua. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kalimat, salah kata, dan salah bahasa, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan manusia pun juga bisa berbuat kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi